미안하다. Assalamualaikum para subbreakerku dimanapun kalian berada, yang hobinya darmaji atau dahar lima ngaku hiji. Kali ini gua akan ngerangkum sebuah film dari Korea, yaitu The Swindlers. Duh, susah banget nyebutnya. The Swindlers. Film ini menceritakan tentang sebuah kasus penipuan yang sangat besar yang terjadi di Korea Selatan, yang dilakukan oleh seorang pria tua bangka yang gak ada akhlak. Nah, dari para korban itulah ada beberapa orang yang mempunyai niat yang sama, yaitu balas dendam. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja duduk manis, siapkan sabun, dan jangan lupa baca doa masuk Indomaret. Cekicot. Film diawali dengan seorang pria bernama Daedong yang didatangi oleh teman-temannya yang mengatakan bahwa mereka telah ditipu oleh sebuah tempat yang berkedok tempat ibadah untuk menitipkan uang para pengikutnya. Ya, kayak investasi gitulah. Nah, orang yang telah menipu orang-orang ini adalah seorang pria bernama Jang Do-chil. Teman-teman dan keluarganya sangat marah karena awalnya Daedong lah yang mengajak mereka untuk menitipkan uangnya kepada Jang Do-chil. Tapi sebenarnya si Daedong ini juga merupakan seorang korban. Dia bahkan menggunakan uang warisan ayahnya. Nah, si Daedong yang sangat merasa bersalah dan frustasi akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari lantai atas. Adegan berpindah kepada seorang pria yang sedang dikejar-kejar oleh sekumpulan orang. Pria itu langsung bersembunyi dan mengubah penampilannya hingga ia tidak dikenali oleh orang-orang yang mengejarnya tadi. Lalu pria ini bersembunyi di tempat kerja ayahnya, dan pria ini bernama Wang Jisung. Dan penyebab ia dikejar-kejar oleh orang-orang tadi adalah karena ia telah ngebangsat jam mereka, yang ternyata mereka juga seorang bangsat. Ya, bangsat paling punya bangsat. Jadi anjing banget. Dan ternyata ayahnya ini merupakan seorang spesialis pembuat kartu identitas palsu. Ya, kayak KTP palsu, visa palsu, paspor palsu, dan lain-lain. Dan kali ini, ia sedang membuat paspor palsu untuk seorang pria bernama Jang Do-chil. Dan yang seperti telah dikatakan di awal video, Jang Do-chil ini adalah orang yang telah menipu banyak sekali orang di Korea Selatan. Nah, ayah Jisung ini lalu pergi untuk mengantarkan paspor palsunya kepada Jang Do-chil yang berniat melarikan diri dari Korea. Tapi keesokan harinya, ayah Jisung ini ditemukan tewas dalam keadaan bunuh diri di tempat ayahnya menyerahkan paspor palsunya kepada Jang Do-chil. Nah, Jisung yang datang terkejut melihat ayahnya yang telah meninggal dunia. Dan hasil otopsi menyatakan bahwa tidak ada bekas kekerasan pada tubuh ayahnya. Jisung yang tidak percaya ayahnya mati bunuh diri pergi ke Cina untuk mencari Jang Do-chil karena Jang Do-chil lah orang yang terakhir kali bertemu dengan ayahnya. Namun sayangnya Jang Do-chil telah dikabarkan meninggal dunia di Cina. Bahkan pihak kepolisian mendapatkan rekaman pemakaman Jang Do-chil beserta sertifikat kematiannya. Walau begitu, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa Jang Do-chil masih hidup. Dan sebagian orang percaya bahwa Jang Do-chil telah memalsukan kematiannya. Adegan berpindah kepada 4 orang yang sedang melakukan pertemuan di atap gedung. Antara lain, seorang wanita bernama Chonja, seorang jaksa bernama Park, Go Sok-dong, dan juga seorang hacker bernama Chief Kim. Di sini, mereka sedang merencanakan penangkapan seorang penipu bernama Lee Kang-suk yang pernah dipenjara selama 3 tahun karena bekerja sebagai bawahan Jang Do-chil. Jaksa Park yang ingin menyelidiki Lee Kang-suk membutuhkan bantuan teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah Lee dan mencari daftar nama orang-orang yang pernah bekerja kepada Jang Do-chil. Saat mereka hendak menangkap Lee Kang-suk, ternyata Lee telah ditipu oleh seseorang, dan kali ini sebagai seorang penipu, ia menjadi korban penipuan dari penipu lainnya. Jadi begini ceritanya. Awalnya, Lee ini hendak menipu seorang pria tua di tempat lelang barang sitaan. Jadi, si tua ini seharusnya membayar Lee sebanyak 500 juta. Tapi karena pria tua ini memiliki hutang, pihak bank tidak mengizinkannya untuk mentransfer uang warisannya di Amerika. Dan ternyata hutang si kakek tua ini kepada bank mencapai 100 juta. Tetapi Lee menekankan kalau uangnya tidak ada hari ini, maka kesepakatan mereka pun batal. Tanpa berpikir panjang, si tua ini langsung membatalkan kesepakatannya. Nah, Lee yang tidak mau rencananya gagal memanggil kembali si tua itu.
Dan ia berkata bahwa ia akan melunasi hutangnya sebanyak 100 juta. Sehingga Lee bisa mendapatkan uang kesepakatannya sebesar 500 juta. Nah, saat di bank, si patua ini menjelaskan kepada Lee bahwa prosesnya membutuhkan waktu selama 20 menit. Lalu ia meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Lee yang curiga mengikuti patua ini ke dalam toilet. Toilet ini hanya memiliki jalan masuk dan tidak memiliki jendela. Lalu Lee menunggunya di depan toilet. Karena sudah terlalu lama menunggu, akhirnya Lee masuk ke dalam toilet dan ternyata si kakek tua ini sudah tidak ada. Di sini Lee sangat kesal karena ia yang seorang penipu ternyata berhasil ditipu oleh orang lain. Lalu Jak Sapak memerintahkan kepada Kim yang seorang hacker untuk memeriksa CCTV. Mereka akhirnya menemukan pria mencurigakan yang sebelumnya tidak pernah masuk ke dalam toilet tapi keluar dari dalam toilet. Dan saat rekaman CCTV-nya diperbesar, ternyata Sokdong mengenali pria tersebut. Itu dikarenakan karena dahulu Sokdong pernah dipenjara karena pria tersebut, yang ternyata pekerjaannya adalah menipu para penipu. Si hacker Kim mencoba menemukan keberadaan Jisung dengan cara melacak plat nomor mobilnya. Dan ia menemukan Jisung yang tinggal di sebuah apartemen bernama Dongho nomor 1606. Lalu Jak Sapak dan juga Sokdong pergi menuju lokasi. Namun apartemen itu telah kosong dengan kondisi berantakan. Lalu hacker Kim menginformasikan bahwa Jisung berada di tempat parkiran dan hendak melarikan diri. Lalu Jak Sapak dan juga Sokdong bergegas untuk mengejarnya. Melalui seluruh CCTV yang ada di pinggir jalan, hacker Kim berusaha untuk menemukan Jisung. Lalu Jak Sapak yang menemukan mobil Jisung langsung memblokir jalan. Ketika ia mengetuk pintu jendela mobil, tiba-tiba mobilnya mundur lalu belok melarikan diri. Lalu Jak Sapak mengambil alih kemudi untuk mengejar mobil Jisung dan meninggalkan Sokdong sendirian di tengah jalan. Dengan dipandu oleh hacker Kim, Jak Sapak kembali menemukan mobil Jisung. Dengan dipandu oleh hacker Kim, Jak Sapak kembali menemukan mobil Jisung. Dengan kecepatan penuh, Jak Sapak lalu menabrakkan mobilnya kepada mobil Jisung hingga akhirnya kedua mobil mereka ringsek. Lalu Jisung ditemukan pingsan dengan luka di kepalanya. Saat terbangun, Jisung sudah diborgol dan melihat Jak Sapak di hadapannya. Lalu Jak Sapak bertanya apa tujuan sebenarnya ia menipu Lee. Ternyata ia ingin menjadikan Lee sebagai umpan untuk memancing target yang lebih besar, yaitu Jang Docil. Jisung percaya bahwa sebenarnya Jang Docil masih hidup. Ia bercerita bahwa 4 tahun lalu ia pergi ke berbagai negara. Dan ketika ia sedang berada di Thailand, ia berhasil menemukan tangan kanan Jang Docil. Saat mengikutinya, Jisung mencoba menyusup ke dalam rumah dengan penjagaan yang sangat ketat. Saat sedang menyusup, Jisung pun tertangkap. Di sini akhirnya Jisung berhadapan dengan Jang Docil. Tapi di sini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Walau tertangkap, ia berhasil kabur dari tempat itu dan tidak pernah bertemu dengan Jang Docil lagi. Lalu Jisung berkata kepada Jak Sapak bahwa ia tidak ingin menangkap Jang Docil. Ia hanya ingin bertemu dengan Jang Docil sekali lagi dan membunuhnya. Setelah itu, Jak Sapak memberitahukan kepada para pejabat korup bahwa Jang Docil masih hidup. Wajah mereka pun berubah sangat panik dan menyuruh Jak Sapak untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, Jak Sapak kembali menemui Jisung yang sedang ditahan. Di sini, Jak Sapak lalu bertanya kepada Jisung kenapa ia hendak membunuh Jang Docil. Jisung pun menjawab bahwa tujuannya hanya ingin membalaskan dendam karena ayahnya telah dibunuh oleh Jang Docil. Jak Sapak lalu mengajak Jisung untuk bekerja sama untuk menangkap Jang Docil. Di sini, awalnya Sokdong menolak untuk bekerja sama dengan Jisung. Tapi setelah Sokdong diancam oleh Jak Sapak, akhirnya Sokdong pun menerimanya. Langkah pertama mereka adalah untuk menjadikan Lee sebagai umpan dengan cara menipunya, yaitu dengan hal-hal yang disukai oleh Lee, yaitu bisnis properti. Lee yang mendengar pembicaraan sandiwara antara Jisung dan juga Sokdong akhirnya pun tertarik. Kemudian langkah selanjutnya, Jak Sapak pun membebaskan Lee. Di luar kantor polisi, Lee mengikuti Jisung. Lalu pada malam harinya saat Jisung sedang berada di sebuah kasino, ia tidak sengaja menabrak seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Lee. Tapi Jisung pura-pura tidak mengenalnya. Di tempat lain, si hacker Kim dan juga Sonja sedang memasang kamera tersembunyi di kantor Lee. Sehingga mereka bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Lee. Jisung berkata kepada Lee bahwa ia sedang mencari rekan bisnis untuk kasino miliknya ini.
Ia berkata bahwa keuntungannya mencapai 80% dalam 1 bulan dan ia membutuhkan dana sebesar 1 miliar. Lee pun akhirnya tertarik dengan penawaran Jisung. Malamnya, Jisung dan juga kawan-kawan memantau aktivitas Lee yang sedang mencari dana sebesar 1 miliar dengan cara menelepon rekan-rekan bisnisnya. Menurut Jisung, rekan Lee yang saat ini memiliki dana sebesar itu hanyalah Jang Do-chil. Akhirnya, hacker Kim pun membajak telepon Lee yang sedang melakukan panggilan internasional. Dan di sini Jisung mengingatnya bahwa itu adalah suara Jang Do-chil. Dan di sini Jang Do-chil berkata bahwa ia akan mengirim seseorang untuk mengurus kerjasamanya bersama Jisung. Dan akhirnya semua orang yang ada di ruangan itu percaya bahwa Jang Do-chil masih hidup dan ia hanya memasukkan kematiannya. Keesokan harinya, seorang utusan bernama Kwak Sung-gun datang menemui Lee. Kemudian, ia pergi ke kasino Jisung untuk melihat bisnis yang dijalankannya. Namun, setelah ia membaca syarat dan ketentuannya, Sung-gun merasa curiga dengan ketentuan yang terlihat sangat mudah dan terlalu beresiko. Dia pun membatalkan rencana bisnis mereka. Dan kali ini adalah tugas Chunja untuk mendekati Sun-gun dan mendapatkan informasi darinya. Ia mendekati Sun-gun yang sedang santai di sebuah bar. Lalu saat Sun-gun pergi, Chunja mengambil kartu kamar Sun-gun dan menyerahkannya kepada hacker Kim. Selama Sunja sedang mengalihkan perhatian Sun-gun, hacker Kim memasang kamera pengintai di kamar Sun-gun. Setelah selesai, ia kembali memasukkan kartu kamarnya ke dalam jaket Sun-gun. Lalu di sini, Jisung meminta izin untuk pergi ke Thailand untuk melacak para pengikut Jang Do-chil. Kemudian, ia meminta kepada jaksa Park untuk membuat media memberitakan bahwa Jang Do-chil masih hidup. Paginya, Sunja yang sedang tertidur di dalam kamar Sun-gun menyalin daftar panggilan dari handphone Sun-gun. Hacker Kim langsung memeriksa datanya, dan ia menemukan adanya panggilan ke Thailand. Malamnya, Chunja berpura-pura ingin menonton TV sambil bermesraan dengan Sun-gun. Di sini, Sun-gun sangat terkejut karena ia melihat berita bahwa Jang Do-chil masih hidup. Dengan saksi mata yang sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah Suk-gong. Sun-gun pun langsung menelepon bosnya yaitu Jang Do-chil. Nah, dari pembicaraan ini, jaksa Park akhirnya mengetahui bahwa Jang Do-chil sebenarnya tidak ada di Thailand, melainkan ia sedang berada di Korea. Sun-gun pun akhirnya pergi menemui Jang Do-chil. Chunja pun mengikuti Sun-gun tanpa diketahui. Dan benar saja, ternyata Sun-gun bertemu dengan Jang Do-chil. Jaksa Park yang baru tiba di tempat lokasi, ia langsung berlari menuju Jang Do-chil. Di sini, Sok-dong melihat Jang Do-chil hendak pergi menaiki kereta gantung. Namun, jaksa Park gagal menangkapnya karena kereta gantungnya sudah berjalan. Dan dari sana, jaksa Park dapat melihat wajah Jang Do-chil. Di tempat lain, orang suruhan jaksa Park untuk memata-matai Jisung menemukan Jisung sedang mengadakan pertemuan dengan seorang reporter bernama Choi untuk membahas daftar suap Jang Do-chil. Dan akhirnya mereka semua mengetahui bahwa Jisung telah berbohong karena ia tidak pergi ke Thailand. Di sini, reporter Choi mengatakan bahwa daftar itu bukan hanya Jang Do-chil yang mengetahuinya, tapi ada satu orang lagi yang tahu, yaitu jaksa Park. Dari orang suruhannya ini, jaksa Park mendapatkan info bahwa ayah Jisung yang meninggal adalah seorang penipu yang memiliki julukan kabut malam. Dan di sini kita dibuat terkejut karena faktanya ayah Jisung tidak mati dibunuh oleh Jang Do-chil. Ayah Jisung tidak mati bunuh diri, tapi ia dibunuh oleh jaksa Park atas perintah Jang Do-chil. Keesokan harinya, Sun-gun mendatangi Jisung lagi untuk bekerja sama. Awalnya, Sun-gun menyodorkan sertifikat deposito dengan nilai 100 juta. Tetapi di sini Jisung mengabaikannya. Tapi kemudian ia menyodorkan sebuah koper yang dimana isinya adalah sertifikat deposito yang sangat banyak, berjumlah 30 miliar. Jisung pun menerimanya. Keesokannya, jaksa Park hendak membunuh Lee dan membuatnya mati seakan bunuh diri. Tapi Lee yang tidak ingin mati mengatakan yang sebenarnya. Ternyata ia menyebarkan rumor tentang daftar suap karena ia telah dibayar oleh Pak Tua yang sebelumnya hendak menipu Lee. Seperti yang kita tahu bahwa identitas asli Pak Tua itu adalah Jisung. Di sini akhirnya jaksa Park pun tahu bahwa Lee sebenarnya bukan ditipu oleh Pak Tua alias Jisung. Tapi Pak Tua alias Jisung lah yang mendekati Lee dan menyogoknya. Keesokan harinya, Jisung melakukan transaksi dengan Sung-gun di sebuah pom bensin dan menukarkan uang sejumlah 300 miliar dengan koper berisi sertifikat deposito bernilai 300 miliar. Tapi dari belakang Jisung, Sok-dong membekap kepala Jisung atas perintah jaksa Park.
Di markas, Jisung disiksa oleh jaksa Park karena ia telah berusaha untuk menipunya. Namun beberapa saat kemudian, jaksa Park mendapat telepon dari bawahannya bahwa Sunggun dan juga Jang Dochil beserta uang 300 miliarnya telah hilang. Di sini kita akhirnya mengetahui bahwa target Jisung bukanlah Jang Dochil, tapi orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu jaksa Park. Jisung telah lama mengikuti aktivitas jaksa Park. Karena itu, untuk mengakhiri semua ini, ia membutuhkan bantuan hacker Kim dan juga Chunja. Di suatu tempat, Jisung menghubungi Sunggun untuk menemuinya di suatu tempat. Namun setelah menutup teleponnya, anak buah jaksa Park langsung menangkap Jisung. Di sini, awalnya Jisung hendak mengancam jaksa Park dengan daftar suap yang ia miliki. Tapi ternyata flash disk berisi daftar nama suap itu sekarang dipegang oleh jaksa Park. Dan ternyata Sokdong lah yang telah memberikan data-data yang Jisung kumpulkan. Di sini Chunja dan juga hacker Kim ikut ditahan bersama Jisung. Di sini jaksa Park memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa Jisung dan juga anak-anak buahnya untuk dihabisi. Lalu jaksa Park mendapat sebuah telepon dari seorang bos gangster yang bekerja sama dengannya. Dan di sini si bos gangster ini berkata bahwa semua sertifikat depositonya itu yang bernilai 300 miliar semua itu palsu. Lalu beberapa saat kemudian Sun Gun pun tiba di lokasi dan terlihat sosok Jang Dochil yang juga ikut bersamanya. Saat mereka masuk, jaksa Park dan juga anak buahnya langsung menangkap mereka. Tapi saat jaksa Park membuka topinya, orang itu bukanlah Jang Dochil, melainkan Jisung yang sedang menyamar. Di sini jaksa Park pun tersadar, sosok Jang Dochil yang sebelumnya ia lihat di kereta gantung adalah Jisung yang sedang menyamar menggunakan wajah palsu Jang Dochil. Lalu jaksa Park yang merasa tertipu hendak membunuh Jisung. Namun dari arah belakang, Sokdong juga menodongkan pistol ke arah kepala jaksa Park. Dan di sini semuanya terungkap bahwa Sokdong dan juga Sun Gun adalah rekan Jisun. Ternyata Taedong yang dulu bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung adalah keluarga Sokdong. Kemudian istri Sun Gun juga ikut bunuh diri karena frustasi telah ditipu oleh Jang Dochil yang dibantu oleh jaksa Park. Di sini mereka bertiga menganggap bahwa membunuhnya adalah hal yang mudah. Jadi akhirnya mereka bekerja sama untuk menipu jaksa Park berkali-kali dan membuatnya membayar semua perbuatannya. Demi keberhasilan rencananya ini, Sokdong sampai harus berbuat kejahatan dan dipenjara selama 1 tahun agar jaksa Park dapat mempercayai dan tidak mencurigainya. Di sisi lain, Jisung pun berlatih untuk meniru suara Jang Dochil agar penyamarannya maksimal. Akhirnya, karena keserakahan jaksa Park, rencana mereka pun berhasil. Jaksa Park mengatakan bahwa semua yang telah mereka lakukan akan sia-sia karena penguasa dengan mudah akan menutupi kebenaran dengan cara mengendalikan media massa. Tapi sesaat kemudian, Chunja masuk sambil membawa para pejabat yang juga terlibat dengan Jang Dochil dan langsung memukul jaksa Park. Ternyata para pejabat ini kesal karena mereka merasa telah dikhianati oleh jaksa Park. Para polisi pun tiba di lokasi dengan para reporter yang ingin meliput berita. Ternyata seluruh peristiwa di tempat itu telah direkam dan ditayangkan langsung melalui kamera tersembunyi yang ada di sana. Ini semua berkat kehebatan hacker Kim yang telah menyiarkan secara langsung semua peristiwa yang terjadi di tempat itu. Dan videonya pun viral di mana-mana. Masyarakat akhirnya bisa mengetahui bahwa jaksa Park dan juga calon presiden yang telah mengakui sendiri perbuatannya pada suatu skandal suap dan pembunuhan. Kemudian jaksa Park dipenjara dan harus menerima siksa dari hasil perbuatannya hingga mati. Lalu Jisung yang sudah keluar dari penjara datang ke rumah ayahnya. Di sana para teman-temannya sudah menunggunya. Uang senilai 300 miliar ternyata disimpan di sana. Lalu Jisung diminta oleh para teman-temannya ini untuk membuat rencana kembali untuk target mereka selanjutnya, yaitu Jang Dochil. Film pun berakhir. Oke, pelajaran yang bisa gua ambil dari film ini adalah kalian harus berhenti coli, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe-lah channel YouTube Saipul Padilla. Karena lamun henteu subscribe channel YouTube Saipul Padilla, maneh teu gaul jeung aing. Lain balad aing goblok. Ikan hiu makan tomat. sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.